selesai, kita wajib mempertahankan akidah, di antara dengan memahami tauhid. Insyaallah ke depan kita akan terus membicarakan seputar pentingnya tauhid. Kita pakai rujukan 3 landasan utama, usulus salasah. Salah satu dasar media untuk mempelajari tentang tauhid. Baik teman sekalian, kita menjadi muslim tentu bersyukur, tetapi kita wajib menjaga akidah, terhindar dari kontaminasi hal-hal yang berbau syirik. Saat ini kita kaitkan dengan mengambil kisah pengalaman Nabi Ibrahim, yang intinya pun menyangkut soal tauhid. Karena nggak sembarangan dia berhadapan sama bapaknya sendiri, benar? Siapa itu? Surah Al-An'am ini ada kisah, surah yang ke-6, dimulai ayat 74. Baik jemaah sekalian, kita mulai kesempatan ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, terutama diambil dari kisah Nabi Ibrahim. Sekarang bulan Zulqa'dah tanggal berapa? 19, 20, seputar itulah. Setelah Zulqa'dah apa? Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah nanti ada 4 amalan khusus yang tidak ada di bulan lain. 1, haji. Ketika bicara haji, kita mengingat juga itu sosok Nabi Ibrahim, benar? Bahkan bicara tempat di sana, di dalam Masjidil Haram terkait bangunan Ka'bah. Ada makam Ibrahim? Ada makam Ibrahim? Tapi jangan disalahartikan, ini masalah tauhid. Makam itu bukan kuburan, tempat berdiri. Ketika itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim merehab Ka'bah. Sebut pula nama anaknya itu. Bentuk bangunnya setengah lingkaran. Apa namanya? Hijir Ismail. Bukan juga Nabi Ismail dimakamkan di situ, bukan. Hijir itu tempat buaya, tempat istirahat Nabi Ismail ketika membantu Ibrahim merenov Ka'bah. Baik, amalan berikutnya di bulan Zulhijjah selain haji, kurban. Ketika menyinggung kurban, kita ingat lagi 2 sosok Nabi. Siapa? Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Setelah itu apa? Puasa sunnah tanggal 9. Puasa apa namanya? Arafah. Yang keutamanya kata Nabi, ahtasibu 'alallahi an yukaffira sanata ma qablahu wa ma ba'dahu. Dapat ampunan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terakhir yang keempat berhari raya, tanggal berapa? 10 Idul Adha. Baik, ambil momen yang 2 tadi, ibadah khusus di bulan Zulhijjah, haji dan kurban. Kita mengingat sosok agung Nabi Ibrahim. Dari surah Al-An'am ayat 74, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Artinya, Allah SWT berfirman, dan ingatlah. Kita bicara ayat tentang ingatlah, berarti peristiwa masa lalu. Disuruh mengingat supaya mengambil pelajaran. Ingat bahwa dulu pernah kejadian, yaitu tatkala Ibrahim berkata kepada siapa? Bapaknya. Namanya siapa? Azar. Di ayat ini riwayat lain menyebut Tarikh. Yang umum di sini Azar. Ada apa kaitannya? Pantaskah engkau? Jadi Ibrahim kepada ayahnya dialog tentang tauhid. Pantaskah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum kau dalam kesesatan yang nyata. Mengapa? Karena bapaknya Nabi Ibrahim dan kaumnya menyembah berhala. Ini soal tauhid. Kita muslim
menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Di bagian tengah surah Al-Fatihah itulah intinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah mengabdi dan hanya kepadamu kami minta. Tapi lantaran belum tahu atau kualitas tauhidnya kawi-kawi ya, masih juga ada orang Islam yang minta tolong pada kuburan pakai jimat gitu ya, nggak mempan tembak, bohong, mencapai target pakai jimat, bohong. Itu masalah tauhid. Termasuk yang lagi ramai itu kan masa penyelidikan kasus hukum pakai kesurupan. Nggak ada, itu kan fakta hukum. Itu menyangkut tauhid masalahnya. Kemudian ayat berikutnya 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wal yakuna minal muqinin. Artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan yang kekuasaan yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Jadi Allah beri ilham, beri keyakinan yang teguh dan memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyampaikan tauhid menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah berikutnya di ayat yang lain. Ketika itu sebagaimana riwayat yang kita terima, hiduplah Raja Zolim yang ini diperlakukan sebagai Tuhan. Pada zaman Nabi Musa, Fir'aun itu bukan nama, gelar Raja Mesir. Tapi di zaman ya Nabi Ibrahim itu namanya Namrud. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid. Raja dan kaumnya tersesat, termasuk bapaknya, membuat berhala dan memerintahkan Ibrahim untuk memperjualbelikan berhala itu. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak punya kekuatan, tapi tetap berdakwah dengan bijak. Sambil berkeliling menjajakan berhala, Nabi Ibrahim menawarkan tauhid, jangan beli berhala ini, jangan beli berhala ini. Nah, suatu saat kaumnya sedang melaksanakan hari raya, berkumpullah di satu area yang besar. Lalu mereka meninggalkan satu tempat di mana bercokolnya berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim tidak ikut. Kesempatan itu digunakan untuk apa? Menghancurkan berhala-berhala itu. Ini bagian dari strategi. Masyarakat kembali ke tempat masing-masing melihat gudang penyimpanan berhala itu sudah hancur dan Nabi Ibrahim meninggalkan yang paling besar dan menggantungkan palu yang digunakan untuk menghancurkan berhala pada berhala yang besar. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya kepada masyarakatnya, siapa yang menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim memberi jawaban dalam rangka dialog. Tanya saja sama berhala yang besar itu. Itu ada buktinya. Apa itu? Palunya. Ini dialog tauhid. Tanya, kalau benar kamu menyembah dan bisa menolong, pasti dia bisa bicara. Benar? Ternyata tidak. Tapi Nabi Ibrahim ditangkap dan dihukum bakar. Ingat kisah itu? Jadi orang kalau mempertahankan tauhid tidak usah heran, pasti nanggung konsekuensi kan? Pasti nanggung konsekuensi kan? Nabi Ibrahim apa selain sabar dan tawakal? Nabi Ibrahim diikat, disiapkan kobaran api tumpukan kayu yang besar, lalu dilempar menggunakan alat pelontar namanya manjani. Maka di hadis kita Riyadhus Shalihin bab tawakal, barangkali sudah pernah dibaca di sini atau sudah pernah? Silakan dibuka bukunya ada. Riyadhus Shalihin di bab tawakal.
Nabi SAW bersabda, ketika dalam peperangan itu Nabi Ibrahim hanya mengucap tanda pasrah diri, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung. Allah beri pertolongan, selamat, bukan kebal. Allah yang perintahkan kepada api. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, ya naru ibadah wa salaman ala Ibrahim. Wahai api menjadi dinginlah dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. Selamat. Jadi betapa pentingnya tauhid, termasuk kisah Ibrahim tadi. Bukan Nabi Ibrahim yang kebal, Nabi manusia biasa, benar? Allah yang berkehendak. Nabi kita Muhammad SAW ketika dakwah di Taif dilempari batu, terluka? Terluka? Terluka. Bahkan Nabi pernah kena sihir. Bahkan Nabi pernah dikasih makanan kambing wanita Yahudi yang diracun, sakit. Ketika itu Allah belum berkehendak, belum mati, tapi dampaknya. Nah, itu bagian dari tauhid. Nggak ada orang peluru kebal ini, nggak ada. Karena Allah berkehendak yang namanya api pasti menghanguskan, memusnahkan, membakar. Jadi ya coba menolak takdir, melawan, tidak bisa. Ini bagian dari tauhid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Nabi Ibrahim mendapat ujian yang bertubi-tubi. Lama berumah tangga, belum punya keturunan. Benar? Punya istri yang bernama Sarah. Lama belum punya anak. Tatkala diundang raja yang zalim, tidak disebutkan namanya siapa, ada di hadis, dengan maksud menggoda Sarah, lalu mereka tidak berhasil, dibebaskan Ibrahim dan Sarah. Lalu diberi hadiah seorang wanita merdeka. Namanya siapa Pak? Kalau pangkat lunak cepatnya. Namanya Hajar. Dan singkat riwayat Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Pada Allah langsung dapat anak. Kita lihat surah As-Saffat, surah yang ke-37, mulai dari ayat ke-100. Nabi Ibrahim berdoa. Walaupun jadi Nabi tetap berdoa, tidak sombong, meminta kepada Allah selain berupaya. Apa doa Nabi Ibrahim? Barangkali ini juga yang sering dibaca oleh kita. Mulai dari ayat 100. Surah As-Saffat 37 ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Singkatnya Pak. Ya Rabb, karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh. Tapi usahanya menikah dengan Hajar. Maka di ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Namanya siapa Bu? Siapa Pak? Ismail. Dan tarikan tumbuh berkembang. Ketika usia sanggup membantu bapaknya. Nah ini lagi soal tauhid, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perintahnya di luar nalar manusia. Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan. Jadi kalau Nabi dapat ilham melalui mimpi wajar. Kalau kita sering bermimpi, mimpi apa? Mas Erwan mimpi apa? Yang tahu sendiri. Makanya waspada ketika orang bicara agama dasarnya mimpi, waspada. Kalau orang bertauhid tidak mudah terjebak. Tidak ada ketentuan hukum berdasarkan mimpi. Apalagi mengusik kasus dengan kesurupan, tidak ada itu. Baik, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Itu kan ayat surah Saffat sambungannya ayat 102.
Ketika Ismail tumbuh berkembang menjadi remaja, bisa membantu ayahnya, Nabi Ibrahim menyampaikan, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi Allah memerintahkan apa? Menyembelihkan. Ini ketaatan kepada Allah. Luar biasa perintahnya, menyembelih anak. Bayangkan, lama berumah tangga tidak punya anak, begitu dapat anak disuruh sembelih. Seperti apa ya? Tapi Nabi Ibrahim sabar dan taat. Tapi bijak menyampaikan itu kepada calon terdakwa itu anaknya sendiri. Bagaimana pendapat? Fanzur madza Ismail anak yang sabar menjawab, ya abatif al matuk satajibuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah. Niscaya kau dapati aku menjadi orang yang sabar. Kalau benar itu perintah Allah, laksanakan. Tidak berontak, tidak melawan. Nah, buah kesabaran bapak beranak inilah Allah ganti, Allah tebus di ayat berikutnya, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di riwayat lain Allah turunkan kambing kibas dari surga. Nah, syariat kita, syariat Islam, berkurban, menyembelih, mengikuti nafakillah Nabi Ibrahim. Alhamdulillah sudah diganti, bukan anak tapi domba. Sekarang menjadi syariat Islam, Bapak Ibu kalau berkurban nanti bulan Zulhijjah, hewannya dibatasi ya, cuma 3 grup, apa aja? Sapi, unta, kambing. Benar? Boleh diganti dengan lele gurami? Tidak boleh. Ketika berkoalisi bergabung, boleh unta dan sapi, tapi maksimal 7. Kurang dari 7 boleh, tapi maksimal 7. Tapi kalau kambing, 1 orang 1. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kisah Nabi Ibrahim yang menyinggung soal tauhid. Soal tauhid. Lihat saja Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya, menghancurkan berhala sampai dihukum bakar, benar kan? Lalu perintah menyembelih. Nah, ketika anaknya tumbuh berkembang, setelah kisah perintah menyembelih itu kan terjadi setelah Nabi Ibrahim membawa hijrah Hajar dan Ismail bayi ke Mekah. Ismail masih bayi, ditinggali di Mekah. Kita lihat surah Ibrahim, surah yang ke-14. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, pada ayat 35 sampai 41. Surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lagi peristiwa masa lalu. Dan ingatlah, benar? Berarti telah terjadi ketika Ibrahim berdoa. Jadi ini kisahnya Nabi Ibrahim membawa Ismail masih bayi dan ibunya siapa? Ibunya siapa? Ibu Ismail? Hajar. Mekah. Dulu Mekah namanya Mekah. Jadi masih tandus, kering, nyaris nggak ada kehidupan. Ketika Ibrahim membawanya atas perintah Allah, Nabi Ibrahim di sana berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, negeri apa itu? Mekah, menjadi negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Menyinggung tauhid lagi. Doa Nabi Ibrahim supaya anak cucu keturunannya jangan menyembah berhala, karena dia sudah punya pengalaman sama bapaknya dan kaumnya. Rajanya Namrud tadi kan. Ayat 36, Rabbi innahunna aqlana katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ayat 36.
Ya Tuhan, berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Sekarang banyak berhala macam-macam itu yang disembah manusia, bukan hanya berwujud patung sebagaimana umumnya. Ada juga yang menyembah jabatan, menyembah harta, menyembah pasangan. Benar kan? Tanpa sadar kan? Padahal kita Muslim, yang wajib disembah hanya siapa? Allah. Mas, Mbak, yang beri rezeki siapa sih? Tapi yang memberi gaji siapa? Allah. Tanda syukur. Personalnya yang memberi rezeki Allah. Tapi sarananya terima kasih lah. Bersyukur padalah, terima kasih pada manusia yang membantu hadirnya nikmat itu. Lebih banyak yang menyembah selain Allah. Terus siapa yang mengikutiku, kata Nabi Ibrahim, maka orang itu termasuk golongan aku. Dan siapa yang mendurhakaiku, menyelisih apa yang aku ajarkan, maka engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus ayat 37, kan Nabi Ibrahim meninggalkan siapa anaknya? Ismail masih bayi dan ibunya Hajar. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Siapa itu? Ismail di lembah yang tidak punya tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ketika itu gersang, belum ada kehidupan. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Jadi sengaja ditempatkan dekat Baitullah, kiblat Ka'bah itu supaya apa? Supaya bagaimana kita yang tinggal di dekat masjid, gimana? Alhamdulillah tetap melaksanakan sholat ya. Tapi sebagian prihatin membaca hadis Nabi, bila waktu sholat tiba azan berkumandang, maka setan golongan jin lari terbirit-birit. Tapi ada orang persetanan dekat masjid, nongkrong dengar azan, bukan lari, tetap aja diam, bukan bergegas sholat. Nah makanya ditinggalkan di dekat Baitullah supaya menegakkan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dan dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Apalagi masjid kita sudah indah, berarti al-barakah perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memakmurkan dengan baik. Dan siapa yang terlibat terwujudnya ini dapat amal soleh. Selanjutnya ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Teman sekalian, ini pun pelajaran bagi kita. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan tauhid, menegaskan, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Jadi Allah Maha tahu segenap gerak-gerik kita. Walaupun sebagian merasa pandai menutupi, pandai bermain, menyembunyikan dan seterusnya, tapi Allah tahu nggak ya? Allah tahu nggak? Jangan pura-pura dari perahu lah, pura-pura tidak tahu, karena aku tahu yang kau mau. Allah Maha tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di mana, di bumi maupun Allah tahu. Itu bagian dari tauhid juga. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha tahu itu. Kemudian rasa syukur Nabi Ibrahim di bagian dari tauhid juga, ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku. Jadi Bapak Ibu jangan sekalian, Nabi Ibrahim sudah lansia, manula ya, baru dapat anak. Ingat nabi-nabi terdahulu umurnya panjang nggak? Panjang nggak? Kalau kita kan pakai hemat semua ini.
Ya sesuai sabda Nabi, Mas, amal ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umat Nabi berapa? 60 sampai 70. Wa qallu man yadulu zalik. Sedikit sekali di antara mereka yang sanggup melewati rata-rata. Tapi jemaah haji kita tahun ini yang senior 107 ya. Bahasa apa namanya? Dan yang berangkat. Masih tidak? Ada yang berangkat? Yang mudah-mudahan kita selamat ya mabrur gitu. Ada lagi Jawa Barat 101. Tapi rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Nah, Nabi Ibrahim tidak disebutkan sampai usia berapa baru dapat anak. Tapi ada sebuah hadis menyebutkan tentang syariat berkhitan bagi laki-laki. Itu mencontoh perilaku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan bahasa kita sunat ya Mas. Itu usia 80 tahun. Bukan hanya itu, potong sendiri, self-service pakai kapak. Berani nggak? Berani nggak? Jangan kita motong kambing aja diserahkan pejabat. Benar kan? Makanya sekarang muncul teman-teman komunitas penjaga yang membantu pelaksanaan kurban namanya Juleha. Juleha, mbak jangan cemburu aja. Juleha itu juru sembelih halal. Komunitas penjaga. Itu ya. Baik, ya sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim, Allah karuniakan anak, sudah tua itu. Dapat Ismail dari Hajar. Alhamdulillah istri pertamanya Sarah juga sabar ya. Akhirnya punya anak, namanya siapa? Ishak. Maka disebut Alhamdulillah, ya alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi Nabi Ibrahim memuji Allah tanda bersyukur. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Jemaah sekalian, maka dari itu Nabi Ibrahim itu diabadikan namanya. Terus sampai hari kiamat. Buktinya kita Muslim sholat kan? Dalam sholat ada tasyahud kan? Bahkan ada tasyahud awal dan akhir. Di dalam tasyahud hanya dua nama Nabi yang disebut. Siapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian nah itu. Karena bapak para nabi, bapak tauhid itu Ibrahim alaihissalam. Kemudian di surah Saffat surah 37 ada ayat yang menjadi landasan diabadikan itu. Nama Nabi Ibrahim karena taat kepada Allah menyembelih anaknya Ismail. Pada ayat berapa? Jadi 100 doa, 101 diberikan bergembira lahir Ismail, 102 Nabi Ibrahim menyampaikan perintah untuk menyembelih Ismail. Dan kemudian kita lihat di ayat 113-nya. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muslimun wa zalimun li nafsihi mubin. Artinya dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, ada yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya. Tapi sebelumnya yang menyebutkan bahwa nama Ibrahim akan disebut-sebut pada ayat 108. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang datang kemudian. Jadi kaitannya apa? Orang-orang yang bertauhid, bersabar, tawakal. Kalau bahasa kita rekam jejaknya bagus, bila dia wafat maka generasi berikut sering menyebutnya, sering mengenangnya. Maka buatlah diri kita orang yang senang, giat berbuat baik, tolong menolong, selain mempertahankan tauhid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan panjang lebarkan pelajaran tauhid dari kitab ringkas 3 landasan utama. Insyaallah nanti akan diadakan buku saku ringan saja, tapi padat itu.
rujukan kita ke depan. Berapa semester tadi? Kita pakai target ya. Biasakan itu tas nanti lanjut lagi supaya ke depan lebih jelas panduan dan rujukan apa yang kita ikuti. Ya mas sekalian, saya buka awal tentang kitab tersebut bahwa kita akan mati ya. Benar? Kita kan masih putaran kedua nih alam dunia. Di alam kubur baca hadis Nabi bahwa seseorang ketika dikuburkan ditinggal oleh pengantar, Allah mengutus malaikat untuk menyodorkan pertanyaannya. Hadis yang sahih pertanyaannya cuma 3, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, berdasarkan hadis inilah Syekh Muhammad At-Tamimi menulis kitab tauhid yang 3 landasan utama. Bekal mempertahankan tauhid waktu di dunia, maka kenali siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa agama kita. Betul Islam, tapi yang seperti apa? Nah ini nanti akan dibahas. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah. Kita berupaya ketika hidup ini mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam yang semua itu berlandaskan dalil, bukan berdasarkan mimpi kesurupan yang sebenarnya, bukan seperti itu. Baik, jadi jamaah sekalian, kita sudah mendapatkan sedikit pelajaran hikmah yang dialami oleh Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Hanya mulai dari Nabi Ibrahim ke keturunannya banyak menjadi nabi-nabi. Sementara nabi yang sebelumnya langka ya. Langka ya. Diringkas saja di kitab Sirah Nabawiyah, barangkali sudah sampai bab mana ya? Sampai berapa sekarang? Ujian kan udah dibahas ya. Sirah Nabawiyah itu disinggung di awal itu tentang struktur nasab para nabi. Secara ringkas saja, nabi pertama, manusia pertama siapa? Adam. Berketurunan, tidak semua menjadi nabi, tapi di antara keturunan entah generasi berapa menjadi nabi namanya Sis. Gak viral kan? Gak tenar kan? Nabi Sis di antara keturunan menjadi nabi Idris. Baru kita kenal karena di Al-Quran disebut Idris. Nabi Idris di antara keturunan menjadi Nabi Nuh. Ketika menyebut Nabi Nuh, kita ingat kisah apa itu? Banjir bandang. Ya, kita turut prihatin sama saudara kita di Agam itu banjir ya. Benar ada? Itu udah. Nah, namanya kita bisa turut memberi bantuan itu. Amin. Tapi zaman Nabi Nuh banjir bandang besar. Ada pelajarannya, Nabi Nuh gak tanggung-tanggung, musuhnya keluarganya sendiri. Siapa? Istri. Nah, anak dan istri. Istrinya siapa Pak Jun? Bunuh. Gak ada namanya mas, jangan disebut. Gitu ya, atau Nyonya Nuh gitu. Anaknya Kan'an, ada riwayat menyebut. Dan baik, jadi Nabi Nuh ya. Nah, di antara keturunan Nabi Nuh yang menjadi Nabi Ibrahim. Nah, mulai Nabi Ibrahim inilah keturunannya banyak menjadi Nabi. Coba kita lihat tadi. Menikah Sarah belum punya anak, lalu menikah Hajar punya anak siapa? Ismail. Sarah pun sabar punya anak Ishak. Benar? Ya. Ishak punya anak yang jadi Nabi Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Makanya kalau ganyam yang di sana Yahudi bukan Israel. Yahudi bagian dari Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Jadi balik ya. Baik, makanya mulai dari Nabi Yakub keturunannya pakai nama Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Terus tuh Yusuf, Bunyamin, dan Nabi terakhirnya itu Nabi Isa alaihissalam. Itu semua dari grup Israel, Bani Israel. Tapi Nabi Ismail tidak ada keturunan menjadi Nabi jauh kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini nasabnya.
Nah, mudah-mudahan bahasan kita menyinggung awal pelajaran tauhid bermanfaat bagi kita dari belajar kisah Nabi Ibrahim. Wallahu ta'ala. Silakan Bapak Ibu, ada yang disampaikan? Sudah habis berapa kue pisang? Berapa tempe, berapa tahu? Ibu ada? Pulas. Ada ya? Nah baik. Jadi jamaah sekalian, hati-hati pertahankan tauhid karena lawannya syirik. Tapi syirik ada yang kategori kecil, nggak terasa. Rasulullah pernah melontarkan pertanyaan, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghari. Yang paling aku khawatirkan atas kalian bukan syirik yang besar, tapi syirik yang kecil. Tapi jangan meremehkan ukurannya. Umumnya kita terjebak di sini. Maka sahabat tanya, wa masyirkul asghari ya Rasul? Apa syirik yang kecil? Ar-riya. Rasulullah menjawab, syirik yang kecil itu riya. Apa riya? Pamer. Berbuat ingin dapat pujian, beribadah ingin disebut-sebut viral. Gak boleh. Baik, kesempatan besok akan kita mulai mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam, tapi berdasarkan dari semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan, hidayah taufik, keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua sesuai dengan Masjid Al-Barakah tetap mendapat keberkahan. Amin. Mudah-mudahan bisa beribadah di bulan Zulhijjah dengan baik dan benar ya. Semoga yang sakit diberi kesembuhan, yang sulit dimudahkan, yang kurang-kurang dicukupkan, yang galau-galau ditenangkan. Yang jodoh dapat pasangan sudah? Amin. Yang sudah ya sudah bersama. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.